Jangan boros tapi juga jangan pelit. Nggak boleh pelit. Kalau untuk sedekah silahkan. Tapi kalau untuk foya-foya, seneng-seneng atau muasin mata jangan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pemirsa setia Siraman Kolbu dimanapun berada yang sedang menyaksikan acara ini, bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan insya Allah dalam keadaan sehat walafiat, dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Amin Allahumma amin. Senang sekali saya Bobi Maulana beserta guru kita Pak Ustadz Danu bisa menemani pemirsa semua lagi. Dan selamat datang di Siraman Kolbu, Sejukan Hati. Nah pemirsa, pagi hari ini temanya ini lebih kepada para istri nih ya. Suami yang nonton ini boleh deh senyum-senyum sambil berpikir. Terus dikomunikasikan berdua sehingga terrealisasi yang namanya rumah tangga sakinah mawaddah warahmatuh Pak Ustadz ya. Saling mengingatkan dalam kebaikan dan kesabaran. Tema kita pagi hari ini agak-agak lucu-lucu sih. Istriku kok boros sih? Nah kan saya bilang apa? Ini pasti para suami senyum-senyum, udah pas banget nih. Sebelahnya istri lagi yang nonton Pak Ustadz. Cubit-cubitan. Seperti apa Pak Ustadz? Karena boros ini juga tidak dianjurkan ya Pak Ustadz ya. Bisa membawa sesuatu yang kurang baik gitu. Seperti apa tausiahnya, silakan Pak Ustadz Danu. Terima kasih Mas Bobi. Yap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, mudah-mudahan di pagi hari ini kita senantiasa diberi kesehatan dan juga hidayah oleh Allah. Amin. Amin. Tema kita lucu-lucu ngeri. Sebenarnya ini ngeri juga ya. Istriku kok boros sih? Ya memang dari sisi ekonomi seseorang itu punya keinginan masing-masing. Ada yang keinginannya itu menabung, rajin. Kemudian ada yang mohon maaf lagi diberi oleh Allah Ta'ala rezeki itu pas-pasan. Itu juga harus belajar memahami dirinya siapa. Kalau pas diberi lebih oleh Allah Ta'ala ya harus paham bahwa rezeki itu tidak diumbar untuk mau dihabiskan, ya nggak bisa. Boros sebenarnya ini harus kita pahami. Boros ini adalah sesuatu yang dibeli, dimiliki, tetapi tidak dipergunakan. Jadi tidak ada manfaatnya, kurang lebih seperti itu. Boros itu tidak ada manfaatnya. Mubazir lagi. Mubazir. Makanya di sini harus kita ketahui sesuatu kalau memang kita beli tapi tidak ada manfaatnya, belajar untuk tidak. Ya memang itu susah sekali karena keinginan itu mata, itu keinginan betul, ya. Betul. Mata itu kepingin, apalagi uang ada, itu kepingin sekali. Nah itu jangan sampai. Boros ini memang diceritakan dalam firman Allah, inna mubadirina kanu ihwanas sayatin. Jadi sesungguhnya orang-orang yang boros, orang mubazir ini menggunakan sesuatu yang tidak pada tempatnya, tidak manfaat maksudnya, itu adalah saudaranya setan. Jadi sifat-sifat boros itu memang sifatnya setan. Makanya kita belajar lah ya. Memang itu susah. Jujur aja itu susah bagi orang-orang yang diberi lebih oleh Allah Ta'ala masalah rezeki. Saya pernah bertemu dengan orang yang memang menurut saya orang tersebut itu kaya lah ya. Tetapi ada masalah penyakit yang menurut saya lucu yang berhubungan dengan kayanya tersebut. Jadi penyakit itu saya tanyain penyakitnya. Itu keinginan dia itu diangkat, dijunjung oleh orang lain. Dan sakitnya ada di kaki. Dan itu nggak ada obatnya. Jadi gimana maksudnya kakinya apa? Kakinya ini di separuh ini nggak ngepleh, apa namanya itu, lemah. Oh gitu, di telapaknya berarti Pak Ustadz? Telapak dan itu di kiri istilahnya. Jadi telapak itu kan untuk ngangkat kaki. Nah itu berarti dia memang paling seneng dijunjung, paling seneng diangkat gitu ya. Itu gitu, dan waktu saya tanya, memang betul dia seneng dijunjung, diangkat-angkat, memang seneng. Saya amati memang, saya lihat dari sepatunya aja kayak bikinan luar negeri, karena kulitnya itu kan kelihatan ya luar negeri itu. Terus itu sepatu beli di mana Ibu? Di Paris.
Oh. Nah, oh benar berarti saya nggak salah ini. Kemudian saya tanya, apakah ibu suka begini? Iya. Terus dia jawabnya begini, lah kan saya punya harta banyak, kenapa saya nggak boleh seneng-seneng? Begitu jawabannya. Padahal pakai jilbab kan, saya nggak jawab lagi sudah, saya nggak jawab. Iya bu, ini mohon maaf, ini harus seperti ini. Jadi intinya adalah jangan terlalu boros, tapi ya begitulah. Saya menceritakan ini bukan menjelekkan saudara saya, tapi ini jangan dipakai yang seperti itu. Jangan punya harta untuk seneng-seneng aja, nggak. Menurut saya itu tidak saya nggak bisa ngomong karena itu kan hak beliau. Iya. Gambaran ini harus kita sadari bahwa boros itu adalah saudara setan. Ayo kita belajar untuk jangan boros tapi juga jangan pelit. Nggak boleh pelit. Kalau untuk sedekah silahkan. Tapi kalau untuk foya-foya, seneng-seneng atau muasin mata jangan. Mudah-mudahan ini bisa menjadi gambaran. Walaupun lucu, ini memang susah sekali untuk ngerem, tetapi mudah-mudahan ini bisa menjadi manfaat. Allahu a'lam. Allahu a'lam. Barakallah Pak Ustadz Danu. Terima kasih tausiahnya. Selanjutnya pemirsa akan memberikan tausiah seputar tema kita pagi hari ini. Istriku kok boros sih? Kita persilakan Ustadz Asep Hidayat. Silakan Pak Ustadz. Terima kasih Mas Bobi. Sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ustaz Danu, guru kita yang dimuliakan Allah, Mas Bobi dan seluruh para pemirsa MNC TV dimanapun berada. Alhamdulillah pagi ini kita bisa berjumpa walaupun berjauhan jarak, tapi mudah-mudahan Allah selalu merahmati dan menyehatkan kita semuanya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tema kita adalah istriku kok boros sih. Sesungguhnya ketika berbicara boros tentunya bukan hanya sekedar istri, tapi bisa jadi juga suami sebetulnya. Maka saya ingin menyamakan saja kalau begitu, boros. Baik, berbicara tentang boros tentu berbicara tentang harta. Selama ini kalau kita berbicara harta, tentu yang ada di benak kita adalah uang, kemudian juga materi. Padahal sesungguhnya harta kita bukan hanya sekedar uang. Pertanyaan saya sama Mas Bobi, mata dan penglihatannya itu harta kita atau bukan? Secara penglihatan. Secara penglihatan harta kita. Kemudian telinga dan pendengaran itu harta atau bukan? Harta, Pak. Masya Allah, itu semuanya harta yang Allah berikan, yang Allah titipkan kepada kita. Terlalu sempit apabila harta hanya sekedar uang, hanya sekedar materi. Tetapi kesehatan itu adalah harta yang Allah berikan. Mata dan penglihatannya, pendengaran dan penglihatannya itu adalah harta yang Allah berikan. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau harta berupa mata kemudian seharusnya kita pergunakan untuk melihat ayat-ayat Allah, tapi kemudian malah lebih banyak melihat medsos, kira-kira kita boros atau tidak, Mas Bobi? Boros. Masya Allah. Ketika Allah berikan kita telinga, diberikannya umur oleh Allah, itu adalah harta, kemudian umur kita dipergunakan untuk hal-hal yang tidak baik, kira-kira boros atau tidak? Boros. Masya Allah. Maka dari itu para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, janganlah kita menjadi saudaranya setan untuk memboros-boroskan waktu. Bukan hanya sekedar uang yang kita boroskan, tapi waktu kita manfaatkan untuk mengabdikan diri kepada Allah. Mata kita, mari kita pergunakan untuk mengabdikan diri kepada Allah. Telinga kita pergunakan. Jabatan kita pergunakan. Semuanya untuk mengabdikan diri kepada Allah. Jangan diboros-boroskan untuk hal-hal yang negatif. Kenapa? Suatu ketika nanti di padang mahsyar, di yaumil hisab, kita akan ditanya, umurmu dihabiskan untuk apa? Hartamu dihabiskan untuk apa? Penglihatanmu dipergunakan untuk apa? Semua akan ditanya oleh Allah, bukan hanya sekedar uang yang diboroskan. Maka ketika kita mempergunakan mata kita untuk hal yang baik, insya Allah kita akan sangat ringan untuk mempertanggungjawabkannya di hadapan Allah. Amin. Barangkali kalau saat ini para istri boros dengan keadaan materi, ya mudah-mudahan mulai hari ini Ustaz Danu tadi sudah menyampaikan bahwa orang boros itu adalah saudaranya setan, sementara setan tempatnya di mana, Mas Bobi? Di neraka. Ibu-ibu dan para pemirsa, kalau jadi saudara setan berarti tempatnya nanti pulang ke akhirat di mana? Mau atau tidak? Tidak. Pertanyaannya, yuk kita sama-sama berubah mulai hari ini, mulai detik ini. Pergunakan harta yang Allah titipkan kepada kita untuk hal-hal yang positif dan bermanfaat di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan bermanfaat untuk saya dan kita semuanya. Amin. Allah berfirman, "Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim." Allah tidak akan merubah nasib satu kaum kecuali kaum itu akan merubah dirinya sendiri. Masya Allah. Mudah-mudahan bermanfaat untuk saya dan kita semuanya. Amin.
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallah Pak Ustadz Asep. Terima kasih tausiahnya, silakan duduk. Ya. Wah, luar biasa sekali pagi hari ini tausiah dari guru-guru saya. Jadi boros itu tidak hanya harta ya Pak Ustadz ya, tapi waktu juga bisa jadi boros apabila kita mempergunakannya tidak maksimal semata-mata untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, ini untuk saya pribadi, untuk semua. Karena saya juga suka cerita sama Pak Ustadz, saya itu termasuk orang yang boros juga sebetulnya Pak Ustadz. Tapi mudah-mudahan saya belajar di sini di Siraman Kolbu, melihat segala sesuatu itu, membeli sesuatu itu sesuai dengan manfaatnya dan berkah. Amin Allahumma amin. Sekali lagi terima kasih. Pemirsa terima kasih, mudah-mudahan bisa dipahami. Selain satu ini kita akan kehadiran bintang tamu, seorang penyanyi dangdut cantik yang juga seorang pemain FTV. Kira-kira siapa nih? Terus ada keluhan apa ya? Jangan kemana-mana, tetap di Siraman Kolbu, sejukan hati.